berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan bumi. Yang pertama adalah bumi. Bumi adalah planet yang ada di tata surya dan satu-satunya yang sempurna untuk hunian makhluk hidup. Bumi juga memiliki air sehingga menjadi tempat yang aman bagi makhluk hidup. Bumi pada dasarnya terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama yaitu kerak, mantel bumi, inti dalam bumi, dan inti luar bumi. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi atau lapisan luar adalah tempat yang dihuni oleh makhluk hidup. Kerak bumi juga terbagi atas 2 bagian, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi berfungsi untuk melindungi inti dari dalam bumi. Selain itu, mantel bumi juga merupakan lapisan terbesar. Sebagian massa bumi berada dalam lapisan selimut. Suhu di dalam lapisan bumi tersebut perkiraan mencapai 3000 derajat Celcius. Yang ketiga, inti luar bumi. Inti luar bumi adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km yang terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas inti bumi. Dalam dan di bawah mantel, batas luarnya berada sekitar 2266 km di bawah permukaan bumi. Yang keempat, inti dalam bumi. Inti dalam bumi berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Kandungan yang tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium beratnya mencapai 15 gram per cm kubik. Perputaran bumi menyebabkan inti luar berputar mengelilingi inti dalam bumi dan menjadi magnetis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang permasalahan lingkungan global yang ada di bumi. Yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat. Akibat pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Suhu di bumi akan menjadi lebih panas. Akibatnya, kekeringan akan terjadi di mana-mana. Kemudian, meningkatnya suhu di bumi akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil. 10 pencegah mengatasi atau menanggulangi permasalahan global. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti premium dan solar. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, tidak menebang pohon di hutan dengan sembarangan. Yang keempat, melakukan penanaman pohon kembali. Yang kelima, melakukan penghematan listrik. Yang keenam, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas. Yang ketujuh, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Yang kedelapan, menerapkan sistem budidaya, peternakan, dan pertanian yang baik. Yang kesembilan, melakukan reuse and recycle. Yang kesepuluh, mengurangi penggunaan kertas. Yang kedua yaitu hujan asam. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam karena karbon dioksida di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksigen atau NOx menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara. NOx dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Penyebab alam ini bisa terjadi karena bahan-bahan mengandung gas nitrogen dioksida.
dan sulfur dioksidan yang jika keduanya beraksi dengan uap air akan membentuk zat asam dan turunlah hujan asam. Sebenarnya penyebab alami hujan asam adalah letusan Gunung Merapi dan proses biokimia dalam bumi. Yang ketiga adalah COVID-19. Semenjak pertama kali dilaporkan kasus pertama pada awal Maret, kasus virus corona di Indonesia masih belum juga terkendali. Berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri jika COVID-19 dapat hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah seperti Jabodetabek. Akibat kasusnya corona ini, pemerintahan Indonesia mulailah melakukan berbagai kebijakan seperti melakukan social distancing. Masalah sosial sendiri merupakan suatu ketidaksusunan antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Berbagai permasalahan ekonomi pun muncul seperti kelangkaan barang. Bukan hanya kelangkaan, namun barang tersebut dijual berkali lipat dari harga sebelumnya. Tindakan kriminal yang dilakukan beragam, mulai dari pencurian alat-alat kesehatan dan menjual hand sanitizer yang palsu sehingga dapat membahayakan kesehatan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semua kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.